balik lagi di podcast Si Bungsu. Hari ini aku lagi sama Bang Onik dan Kak Alida. Boleh dong sapa-sapa dulu. Halo guys. Jadi kita kenalan dulu nih sama Bang Onik dan Kak Alida. Mungkin kita pertama ke Bang Onik. Halo Bang Onik. Halo. Lucu deh. Boleh dong Bang Onik, namanya siapa? Terus Kerjanya apa? iya, kerjanya apa? Perlu dong. Jadi teman-teman podcast Si Bungsu ini pada tahu sebenarnya siapa sih Bang Onik itu. Nah, kan Nah, awalnya cuma tanya Pak Dedo. ini ya Pak Direktur. Dan kebetulan ya Kak Alida ya, Pak Direktur ini nggak suka dipanggil Pak. Oh iya. Jadi makanya hari ini juga kita tanyain kenapa sih nggak mau dipanggil Pak gitu. Boleh Bang Onik? Boleh dong. Jadi biar remaja itu manggilnya Bang Onik. Ding 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 ding. Let's go. Silakan Bang Onik. Nama aku. Iya. Siapa tuh namanya? Aduh. Aku Mas Roni. Panggilannya Roni ya. Oke, Ahmad Syaroni. Atau panggil Bang Onik. Bang Onik atau Roni, teman-teman. Boleh kesibukannya sekarang, kerjaannya deh, kerjaannya. Kerjaanku banyak tuh. Salah satu deh. Kerjaan di PKBI Kepri. Di Humanitarian Regional Barat. Di kepala sekolah Grand Design. Grand Design. Apa lagi? Aku pakai seks. Nggak, saya. Kebetulan aku muridnya juga di situ. Ya oke. Dalam rangka membangun pendidikan masyarakat PKBI. Sudah berkeluarga pastinya kan? Iya loh. Kan satu. Nah, kan nggak suka nih dipanggil Pak nih tadi. Nah, kenapa sih Bang Oni? Kalau Pak itu antara dua ya. Apa tuh? Terkesan tua kah? Hah? Kalau dipanggil Pak itu antara dua, ada Pak Oga Iya. dan Pak Raden. Nah, Nah ini gesturnya antara dua itu. oh, gitu. Tahu Pak Oga Pak Raden nggak? Tahu. Tahu. Videonya. Tahu ya. Kita nonton kok. Masih Iya. ada waktu itu panggilan. Kalau Pak Raden apa? Gila Pak Raden. Kalau Pak Raden apa? Padahal itu yang kumis itu kan. Ya, gimana namanya? Orangnya agak tua. Tegas. Makasih. Hah? Tegas. Itu sih nggak yang kayak Nggak ngikutin banget tapi tahu gitu. Pak Raden tuh kecenderungannya dominan, mengatur. Oh, Kalau Pak Oga, asik deh. Menurut saya Asik. Pak Oga tuh cenderungannya memelas, memohon, mengemis. Jadi kalau aku dipanggil Pak, dua itu ya pilihan yang harus Berarti melakukan. ada pengemis, ada tegas gitu ya kalau Jadi dia. kan kalau dipanggil Pak, jadi apa aku harus dominan ya, Iya. atau aku harus ngemis ya, nah, gitu. Oke, berarti teman-teman udah tahu kan kenapa Bang Onik itu nggak mau dipanggil Bapak. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Alida. Halo Kak Alida. halo guys. Sebenarnya Kak Alida itu di sini sebagai mahasiswa juga teman-teman. Oh, Boleh jadi dong? mahasiswa. Iya kan benar kan mahasiswa juga ya, terus kerja juga loh. Independen. Boleh dong sharing-sharing dulu namanya siapa, kuliahnya di mana gitu. Oke, aku Khalida Nur Jamil, biasa dipanggil Alida. Macam-macam sih, dipanggilnya bisa Ida, itu tergantung teman-teman manggilnya apa. Jangan yang meninferiorkan saya aja sih intinya ya. Apa ya contohnya? Nur. 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 Kalau enggak Jamil biasa gitu. Gak apa-apa sih kalau ini. Oke. Itu, kebetulan aku mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia. Pinang, terus juga aku bekerja di PKBI sebagai Manajemen Information System Officer. Oh gitu. Iya. Oh tadi mau itu pakai gitu. Terus juga Pilih kasih katanya. Enggak, nanti kita ulang aja nanti. ya jadi kita aku yang manajemen informasi sistemnya di PKBI Kepri. Nah kebetulan banget juga aku juga ngebantu beberapa sistem di PKBI nasional. Apa tuh namanya tuh? Humanitarian Information System. Uh. Terus ada Udah semangat banget. ada
ada aplikasi database entry anggota relawan yang baru di launching di Januari. Mungkin coming soon ada sistem baru lagi mungkin. Apaan Jadi tuh? stay tune aja ya guys Saya ya. itu guys katanya guys. Oke. Nah, kamu nggak memperkenalkan diri kamu siapa? Kamu Iya. Boleh harusnya kamu dulu. Iya juga ya sebenarnya. Tapi di mana-mana tuh orang lain dulu baru aku. Tidak. Oke, halo teman-teman. Aku host di sini sebenarnya si Bungsu. Ya, ini channel aku sendiri. Aku punya nama yaitu Dayangku Alkansa. Manis ya, namanya agak sayang-sayang gitu. Tapi panggilannya Dayangku aja, bukan sayangku. Kenapa nggak ayam? Ayang, ada juga sih temanku kebetulan namanya Ayang gitu ya. Nah, aku sama seperti Kalida, aku mahasiswa juga di Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia. Ya sebenarnya jurusan aku sebenarnya agak ini ya, beda dari SMA sebenarnya. Aku di jurusan Teknik Informatika dan aku juga sebagai apa ya kalau di PKBI ya? Internship ya sebagai asisten program komunikasi dan publikasi di PKBI seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk di sama pertama kita ini adalah podcast pertama kita. Maju! Nah ini adalah podcast pertama kita dan hari ini aku mau ngajakin Bang Onyx dan Kak Alida untuk bermain Truth or Dare. Ya, ada juga dan kebetulan di sini juga ada Dare-nya, di sini juga ada Truth or Dare. Nah, mungkin boleh kita langsung main aja nih? Boleh? Boleh. Ini sistem permainannya gimana nih? Nah, sistem permainannya ini kita truth dulu. Jika tidak ada yang bisa menjawab truth, maka akan mendapatkan dare. Ini cuma yang nggak bisa ngejawab atau yang nggak mau jawab? Nah, sebenarnya nggak mau jawab juga nggak apa-apa, tapi tetap dapat dare. Dan yang nggak bisa jawab juga tetap dapat dare. Jadi intinya kalau misalnya nggak mau jawab truth, itu akan mendapatkan dare. Jadi biar dare ini adalah tantangannya dikit gitu. Mungkin kita kotak dulu nih. Apa aja deh yang kotak deh. Nah, mix dulu ya. Kita masing-masing akan menjawab beberapa dari sini ya teman-teman. Jadi nggak cuma si Bungsu aja. Nanti si Bungsu tersiksa. Oke. Kita main kartu nih. Kita mau mulai dari siapa dulu nih? Dari hostnya dulu dong. Oke, dari hostnya dulu. Silakan. Berarti aku pilih ya. Iya, kamu yang Iya. Nih deh. Anda berarti ini. Jeng. Apa nih? Ceritain mimpi yang paling aneh yang pernah kamu alami. Mimpi yang paling aneh. Sebenarnya mimpi itu kan kayak angin-angin di sini ya sebenarnya. Jadi mimpi yang paling aneh menurut aku adalah ketika aku lagi naik tangga, terus tiba-tiba aku terjatuh. Dan menurut aku itu kayak aneh banget dan jatuhnya itu malah ke tempat tidur. Jadi aku juga bingung sama mimpinya sebenarnya. Aku tuh lagi jalan, tiba-tiba kayak aku naik tangga itu. Dan tangganya tuh benar-benar yang kayak bawahnya tuh langsung jurang gitu. Tapi pas sampai di kita ngeliatnya kayak jurang bener jurang ya. Tapi ternyata pas aku jatuh ke bawah itu malah tempat tidur. Dan situ aku langsung kayak kebangun, aku terkejut. Lalu aku terkejut tuh kayak, wah tadi apaan? Gitu. Jadi kayak itu menurut aku aneh banget. Biasa kan kalau mimpi kan seru-seru gitu ya, kayak horor ataupun yang romance atau yang kayak ya aku seneng banget deh sama mimpi tadi. Bahkan aku juga pernah ngerasain yang namanya mimpi kalau misalnya kita tidur lagi itu nyambung lagi mimpinya. Biasa tuh kayak gitu. Bisa. nggak tahu sih. Iya nggak tahu ya kenapa. Jadi kayak pas lagi tidur nih, kebangun nih, terus kayak ngerasa mimpinya tadi enak, aku mau lanjutin lagi. Dan kebetulan biasa kalau kita mau lanjutin lagi tuh nggak bisa, tapi biasa bisa. Oh. Nah kayak gitu. Dan menurut aku kalau misalnya aneh itu ya, ketika aku jatuh dari tangga dan kebetulan jatuhnya tuh malah ke kasir lagi. Sebelumnya kita ngeliat itu jurang. Tuh. Sehari-hari sebelum itu ngapain? Sebelumnya banyak aktivitas ya, kayak kuliah. Dan kebetulan satu hari itu memang lagi banyak banget kegiatan. Kayak mulai yang itu kemarin lagi menjadi sekretaris di sebuah organisasi. Dan itu menurut aku agak capek banget kesehariannya. Terus aku juga pergi jalan-jalan sama teman-temanku. Dan pulangnya malam. Dan terus langsung mandi, ngerjain tugas. Kebetulan tugasnya codingan. Itu tugas UAS ya sebenarnya, tugas UAS. Habis itu aku langsung tidur. Jam 3 aku kebangun. Nah itu biasa aja aku bangunnya belum mimpi. Kayaknya belum mimpi deh jam segitu. Mungkin sekitar subuh lah. Nah itu baru mimpi tuh. Baru bangun, kebangunnya itu dia langsung kayak tempat tidur gitu. Mungkin kayak pengaruh dari kita banyak pikiran juga mungkin ya. Atau gak tahu juga. Gimana menurut
Bang Ojek dan kali dia Ya. dari mimpi itu. Ya mimpi itu ada yang karena stimulan dari aktivitas sehari-hari kita. Habis itu ada sesuatu yang kayak belum tuntas, habis itu bawa ke alam bawah sadar kita lewat mimpi. Oh. Nah itu mungkin karena kelelahan. Terus ada hal yang memang mungkin ya karena belum tuntas, kemudian bawa. Oh mungkin codinganku kali yang belum tuntas ya kebetulan. Ya, waktu itu. Iya emang benar kebetulan. Iya. Jadi mungkin karena kita mungkin dari mimpi itu ya membuat kita bangun jadi aku harus ngurusin codingan lagi mungkin seperti itu kali ya. Soalnya kan jatuhnya kan aku juga biasanya kalau misalnya udah capek banget kalau ngoding itu di tempat tidur. Nah mungkin juga ngaruh kali itu. Itu sama karena modelnya dengan laptop kan. Ada tipikal laptop yang sifatnya hibernate gitu. Ya, hibernate. Ya. Nah itu ada yang tipikalnya ya memang setel reguler jam sekian mati, jam sekian hidup gitu. Oke. Nah, terus ada yang memang Dimatiin. udah gak dipakai, Oh karena udah kelar tugas Iya. kerjaan. ya matiin gitu. Oh. Nah yang tadi Nah itu kan banyak ya. ya Gak usah deh, yang seumuran saya aja ya. Ah. Banyak banget ditemukan bahwa ya mereka nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ini jadi memilih buat istirahat. Jadi kalaupun diajak untuk berkegiatan, jadi kayak mereka memilih buat nggak mau, dan mereka tuh kayak lumayan menurut saya ya kayak overthinking bahwa nanti kedepannya akan lebih sulit lagi, jadi memilih buat itu nggak ngapa-ngapain, memilih istirahat aja gitu. Iya. Memilih tidur. Nanti kalau apa sih namanya ditanya capek gitu, capek tidur. Iya. Nah kenapa gitu? Itu nggak tahu ya, saya juga maksudnya Bingung jadinya. sebagai Remaja. Ya kalau dalam siklus hidup itu kan di usia anak itu kan pure, nggak ada orientasi apa-apa. Jadi yang tadi dilakukan having fun. Everything is about fun. Ya. Semua tentang kesenangan. Apapun yang dilakukan. Di usia remaja kan ada orientasi dia. Jadi dia mendapatkan banyak input dari kehidupan sehari-hari dia. Iya. Nah, saking banyaknya input di dalam sehari-hari dia itu kan dia harus mulai mencoba untuk membangun sistem pertahanan di diri dia kan, defensive mechanism dia. Dia harus memilih ini adalah kebutuhanku atau ini adalah sesuatu yang kuinginkan gitu. Dari sekian banyak yang dia dapat input itu. Kan kalau di zamanku beda dengan zamanmu. Di zamanku itu terbatas sehingga tidak terlalu banyak. Jadi sehari-hari kita itu, zaman kami dulu itu bahkan informasi yang kami dapat itu, pengalaman yang kami dapat itu lebih sedikit daripada sesuatu yang kami inginkan. oh example Misalnya aku pengen punya pengalaman ini, pengen tampil begini. Cuma itu medianya terbatas, sehingga prosesnya itu jadi berimbang, dan itu jarang untuk banyak tidur karena kalau tidur nanti nggak dapat informasi ini, kalau ketiduran nanti nggak bisa ikut ini, kalau ini nggak bisa gini. Kalau sekarang nggak ngapa-ngapain di rumah aja di pun juga nggak akan ketinggalan informasi kan, semua pasti dapat. Dari sosial media. Ya itu contoh sederhana perbandingannya antara itu. Nah karena terlalu banyak dapat itu, jadi crowded di kepalanya jadi lebih banyak di zaman sekarang, sehingga dia memilih ya matiin. Dan pilihannya adalah mematikan, turn off semuanya. Kita tahu semuanya, kalau manusia kan nggak mungkin bunuh diri dong, Iya. matiin lewat tidur. Nggak tahu mau ngapain, atau bingung mau ngapain, atau daripada nanti nggak tahu ngapain salah, atau terlalu banyak overthink ke kejauhan. Nah zaman sekarang tuh lebih banyak tuh karena memang itu tadi ruang untuk mendapatkan informasi itu lebih besar peluangnya dari kita zaman dulu. Iya, I feel it. Saya ngerasain juga sampai di titik
itu tadi karena kayak udah ada dapet infonya semua udah ngapain aja gitu. Ya, Ya udah tidur aja. ya. Jadi kalau searching dan segala macam ya udah nanti dapet juga. Sekarang apalagi udah sudah berkembangnya zaman AI di mana-mana gitu kan. Iya, jadi tinggal kita cari tahu aja gitu. Nah, Jadi kemudahan itu yang bikin Iya. jadi kan generasi yang sekarang tuh lebih pendek daripada pupus zaman dulu. Kalau zaman dulu kita terlatih untuk 2 tahun 3 tahun itu waktu kita bermain terus bagaimana itu gitu. Karena mereka kita itu terbiasa untuk menghadapi tantangan yang luar biasa gitu. Nah kalau zaman sekarang ini kan nanti-nantilah gitu. Tapi tetap aja itu jadi pikiran. Jadi kalau zaman dulu dengan zaman sekarang itu tetap sama-sama dipikirin ke depannya. Tapi kalau zaman dulu ruang untuk mendistribusikannya lebih besar dibanding dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ruangnya untuk mendistribusikannya itu terbatas. Justru ruang untuk menampungnya yang lebih banyak. Banyak. paham. Maksudnya ruang untuk menabang dari sosial media tadi itu kan. Kayak dia describe buat Kayak gini nih. Kayak gelas ya, Ya kan? gelas. Gelas nih. Nah ini kan ruang kosong. Iya. Sekarang tuh ruang kosong, tapi kalau zaman kami dulu airnya tuh terbatas. Jadi kalaupun diisi semua ke dalam gelas ini masih ada space bagi zaman kami. Tetap aja ada space. Jadi kalau ada air baru masih tetap bisa tampung, masih tetap bisa didistribusi. Nah, yang zaman sekarang itu airnya tuh sangat deras, banyak dan selalu mengalir gitu. Sehingga belum lagi mau distribusi. Dia udah penuh nih. Begitu udah penuh di sini numpuk, terus jadi panik kan. Gimana nanti tar dulu mau distribusi dulu gitu. Kalau zaman dulu itu dia karena terbatas gitu, baru semua ditampung aja itu belum penuh dan masih ada space waktu untuk mendistribusikannya, mengalaminya dulu. Benar nggak nih? Cocok nggak nih? Kalau nggak buang baru nampung nggak begitu. Nah kalau sekarang nggak ada waktu, sekarang nggak ada waktu karena dia akan ngalir terus. Jadi ada respon, ada beberapa respon, ada yang respon merasa selalu penuh ya sehingga nggak mau lagi nampung. Akhirnya dia menutup diri. Akhirnya menutup diri, habis itu dia jadi mental health kayak gitu. Mental health dong. Ya kan? Ya karena dia menutup diri kan, gitu. Bahkan ada dia buat seolah-olah dia udah siap menghadapi dunia ini. Dia nggak mau lagi. Nah, kemudian kalau ada terjadi kesalahan, dia nggak mau nih mendistribusi yang ada di dalam ini. Yang salah tuh bukan di dalam sini, yang salah di situ. Karena dia udah menutup diri. Terus dia yang dilakukan hanyalah mencari ruang yang cocok dengan isinya ini. Kalau isinya sirup, berarti dia mau di tempat arena yang sirup. Nah itu yang biasa kita lihat misalnya anak-anak Gen Z dibilang baperan, habis itu resign gitu. Karena dia menutup diri, kemudian dia merasa dia itu udah ready. Yang nggak ready itu perusahaannya gitu loh. Kamu yang nggak ready gitu. Aku cari tempat baru yang bisa menerima aku apa adanya gitu kan. Seolah-olah itu sudah apa adanya ya. Beda dengan zaman dulu itu ruang untuk mendistribusi lebih banyak, jadi dia cepat menemukan apa adanya dia itu. Kalau ini kan ruang yang tadi distribusinya nggak punya, akhirnya dia sebenarnya masih fake, tapi dia merasa itulah apa adanya dia. Karena dia nggak punya ruang untuk distribusi. Bukan nggak punya sebenarnya, nggak sempat. Lebih tepatnya lu nggak sempat karena pilihannya ada dua. Dia tutup ini supaya nggak diisi lagi, atau dia menyesuaikan diri bagaimana menampung sekaligus mendistribusi. otomatis dia harus kan dia jadi penampung ini kan. Nah, Apa dia harus grow menjadi lebih besar atau bagaimana? Atau memang porsinya itu segitu aja. dia harus beradaptasi untuk bergerak cepat. Nah otomatis kan dia harus growing up kan. Ya, kunci. Grow-nya harus lebih. Kan tempatnya nggak mungkin segini doang kan. Hah?
Kan tempatnya nggak punya sendiri doang kan? Bukan tempatnya, Oke. tempatnya udah. Jadi jati diri itu ini, aslinya adalah jati diri. Kalau dia berubah, dia kan merubah jati diri dia. Dia jadi termos misalnya, dia jadi, kan itu merubah jati diri. Iya. Nah yang jadi tantangannya adalah bagaimana dia menyadari bahwa akan ada banyak informasi yang masuk ke dia, akan ada banyak air. Artinya dia harus punya ruang bagaimana dia punya mekanisme untuk distribusi. Misalnya dia menstrategikan dirinya itu di sini orang masuknya, kemudian dia ada saluran di sini, sehingga kalau udah penuh, pernah lihat kolam nggak? Iya. Di kolam itu kan ada Ada yang kayak kayak kemarin jari-jari. di tempat kita nongkrong, Di mana Waktu kita nongkrong? yang waktu kita Di learning culture kemarin, iya. kan ada kolam tuh di itu tuh kan. Heeh. Di sini air mengalir terus. Hmm. Nah di sini ada lubang distribusi. Oh. Jadi kalau penuh Jangan itu kolamnya nggak berubah. Tapi kalau airnya penuh, ada ruang distribusi yang akan mengalirkan air ke sana. Jadi wadah ini selalu berkembang, selalu terisi dengan sesuatu yang baru, selalu apa? berarti kayak kolam renang juga ya jadinya ya. Dia kalau Saya kalau orang nyemplung kan langsung keluar. Iya, langsung keluar, tapi dia masih jadi segitu dia airnya. menampung aja terus. Jadi orang ngeliatnya kayak Penuh. apapun yang diberikan dia bisa menampung dengan baik. Dia bisa mendistribusikannya dengan tantangannya itu zaman now. Itu bagaimana membangun mekanisme diri yang mampu menampung dan mendistribusikan secara bersamaan. Generasi yang berhasil itu cenderungannya generasi yang punya kesempatan yang secara bersamaan dia mendapatkan ruang informasi yang cukup. Habis itu dia juga bersamaan juga bisa mendistribusikannya dengan baik. Tapi kan ada kendalanya apa biasa? Time management. Time management. Iya. Terus Itu struggle banget sih. ya time management terus Uang. justru uang malah justru sebenarnya lebih besar Oh iya. dia bisa peroleh karena dia langsung bisa informasi dia dapat sekaligus dia langsung bisa mengaktualisasikan. Semakin dia bisa mengatur waktu, semakin banyak uang yang akan dia dapat. Karena itu semakin lama itu siklusnya akan terus bertambah. Karena dia melakukan putaran yang sudah dia kuasai, dia akan melakukan putaran yang sama, tapi volumenya menjadi besar lagi. Karena dia menjadi cepat, itu dia nggak bisa berpikir bahwa dia harus dengan kapasitas yang sama tahun ini dengan tahun lalu, nggak bisa. Kalau nggak dia mentok, jamin. Karena dia tantangan itu akan terus, itu jadi kayak spiral gitu loh. Udah. Semakin lama makin membesar. Dia kayak agile kan metodologinya. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya jadi belajar ini ya, iya. Kan iterasi namanya, Iya. perulangan. Ah. Nah, jadi kalau si kliennya ini kurang setuju dengan sistem yang dikembangkan, nah itu kita buat lagi dari awal lagi. Ya. Kita analisis ulang lagi ini sampai akhirnya deploy kayak gitu. Nah di deploy kan nggak sampai juga ada maintenance-nya lagi. Nah, kalau itu kan sistem kan, Ya. yang dipertanyakan sistemnya kan, Ya. maksudnya kan. Nah, Nah, kendala bagi remaja itu yang dipertanyakan dirinya itu. Apa yang sudah kamu peroleh, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu capai tuangin. selama ini. Seharusnya itu yang dipertanyakan. Apa yang kurang dari yang sudah dicapai selama ini? Apa yang bermasalah? Produknya, capaiannya, hasilnya. Itu maksudnya hasilnya kurang maksimal. Hah? Itu hasilnya kurang maksimal. Iya, ketika dia berhadapan dengan tantangannya tadi yang mengulang, itu kan akan semakin membesar. Nah, kendala dia ketika dia berhadapan dengan itu, kemudian itu akan menyangkut dengan emosional dia itu. Karena ketika dia merefleksikan itu, yang jadi pertanyaan dia itu kenapa dia? Kenapa dengan aku? Ada apa dengan aku? Apa masalahku? Jadi until dia sampai find out menemukan sesuatu ternyata salah orang lain. Ya karena dia menyalahkan dirinya. Defense mekanisme kita itu akan hadir pada saat kita disalahkan atau orang
orang lain menyalahkan atau kita menyalahkan diri kita sendiri. Nah, yang muncul itu akhirnya mencari yang salah apa, kemudian yang salahin tuh orang lain. Ya. Padahal bahkan ada orang yang akan ikut terlibat mengenali apa yang terjadi, itu tetap aja orang yang disalahin. Padahal orangnya berusaha untuk mengajakmu untuk berbicara. Seberapa jauh kamu sekarang? Apa yang sudah kamu peroleh? Apa yang kurang? Dan Kenapa jadinya itu bisa ini begitu? posisi Gitu. terbalik. Nah, kecenderungan kalau kalau nggak tuntas di situ ya hanya mekanisme salah menyalahkan saja, nggak ada refleksi apa-apa. Nah, bagi orang dewasa itu akan rumit karena bagi orang dewasa udah selesai di situ. Bagi remaja itu belum selesai. Kalau diperpanjang itu nggak akan dapat titik temu. Tetap di situ aja. Ya, karena sudut pandangnya sudah berbeda. Sudut pandang bagi orang dewasa itu ngapain sih serumit itu gitu. Itu kan hal sederhana, sepele. Tapi bagi remaja itu nggak sepele. Bagi remaja itu bukan simple, bukan sederhana. Susah. Ya, karena dia metamorfosa dari dirinya menjadi sesuatu yang menyatu dengan situasi. Kalau bahasa istilahnya tuh dari egoku menjadi sesuatu yang purpose, menjadi tujuan. Kalau ego itu kan bukan soal tujuan, ego itu tentang apa yang kita butuhkan, Iya. kebutuhan kita. Pokoknya intinya itu adalah ini yang aku butuhkan, ini yang aku lakukan. Nah, kalau purpose itu kan udah nggak bicara tentang kebutuhan lagi, kan udah Tujuan. titik capaian, titik tujuan. Itu sudah bicara tentang bagaimana prosesmu, bagaimana inimu, segala macam gitu kan. Nah, bagi orang dewasa itu sudah di titik itu. Tapi bagi orang remaja kan dia belum sampai memilih itu. Dia belum sampai di titik dia harus memilih, dia punya purpose sekarang. Dia masih bahkan masih betah untuk bicara tentang kebutuhanku karena ada banyak kebutuhanku yang belum tercapai. Itulah orang menyebutnya namanya itu tugas-tugas perkembangan hidup. Remaja yang lama menyelesaikan tugas-tugas perkembangan hidupnya, dia akan relapse. Ya bahasanya sorry to say kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Ya. Itu terus karena dia belum selesai dengan tugas-tugas perkembangan hidupnya. Tapi kalau dia udah secepat mungkin dia menyelesaikan itu, udah. Karena kan nggak ada lagi yang harus dia penuhi. Kebutuhannya udah terpenuhi semua. Sekarang yang dia jalani adalah purpose, tujuan. Nah bahkan nanti kalau tidur pun dia mikir ulang, waktunya tidur kan nih. Kamu gitu nggak biasanya? Iya. Ya, jadi kan nanti pelan-pelan itu putar. Dan bahkan dia nggak mau kalau tidur itu malah justru membuat dia menderita. Bahkan ada titik di mana dia menyesali tidurnya. Aduh aku nyesel banget tadi tidur. Gitu. Atau bahkan begitu dia bangun kecapean tubuhnya. Karena itu respon tubuhnya yang menyatakan kamu tidur bukan pada waktu yang tepat. Tapi kalau misalnya pas ketiduran, kalau pas ketiduran, Ya ketiduran itu bagian dari kelelahan. Kalau kamu tidur karena lelah, itu sakit. bangun-bangunnya jadi kepikiran sih sebenarnya. Iya, itu berarti kan sesuatu yang nggak normal sebenarnya. Karena kamu sakit, kamu kecapean tidur. Oh. Nah itu bukan sesuatu yang wajar. Tapi biasanya kalau misalnya kita lagi kecapean nih, gimana sih caranya biar enak gitu? Kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kita bawa tidur kan pas bangun-bangun kayak jadi kepikiran gitu kan. Nah aktivitas apa yang harusnya kita lakuin sebenarnya? Tuntaskan dulu apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau misalnya saya lagi pusing banget sama Modi harus saya tuntaskan dulu. Tuntaskan apa yang kamu pikirkan, bukan tuntaskan apa yang kamu kerjakan. Yang saya pikirkan codingan biasanya. Ya codingan itu kamu pikirkan kan. Ya. Dan saya ngelakuin juga biasanya. Nah itu yang enggak. Oh. Berarti kita harus menuntaskan. Sama juga. Menuntaskan juga atau gimana? Cara aku jam malam udah tidur ya. Yang enak pikir. Dengan apa tuh? Bisa-bisanya. Orang juga nggak tahu.
Kemarin kami lembur loh. Kita kemarin lembur loh Pak. Bang, Kamu lembur ngerjain apa? kerjain ini tor. Kerana acuan. Kerjakan PKB. Iya. Ya pasti aku tahu. Hah? Pasti aku tahu. Tapi kalau mau kerjain hal yang lain, baru Iya sih. Kayak ada aku sedang ngerjain tugas kuliah. Seperti nggak tahu. ya bukan nggak tahu sih, nggak peduli. Oh ada. Ya kan? Oh berarti Bang Ani ini tipe kalau orang yang aku nggak perlu tahu urusan orang lain. Berarti itu sebenarnya. Aries bro. Aries bro. Oh iya. Kita membicarakan zodiak ya. Kamu apa sih zodiaknya? Waduh. Pasaran utama. Aduh. Pertama karena Aries, kedua karena memang tipikal. Oh. Persyarat pertama, jika kita punya urusan yang sama, Ya. maka tentu pikirkan. Kayak pekerjaan gitu. Boleh pekerjaan, pengalaman hidup, perjalanan, semua. Perjalanan jalan-jalan. Enak kan di jalan bareng ya. Tapi itu kalau punya urusan yang sama. Kalau Kalau tidak, tidak, ya udah, ini urusan lo, ini urusan gue. iya benar udah beda jalur apa itu. Ini zodiakmu gimana tanggapanmu? Saya ada lah banget ya. Aneh banget. Ada yang Apapun dipikirkan. Ya, nggak perlu menjadi tidur jadi pikiran. Kayak gitu. tentang yang Kalau misalnya untuk omongan orang lain gitu, oh pikirin nggak? Lo Cancer, gimana ya? pikirin juga gitu Ya jadinya. gimana ya? Kalau misalnya ngomongin zodiak, debat lagi ya. Yang tadi yang Pak De senggol. Masalah Beliau tidak mau dipagi-pagi. Oh ya, Bang Oni. Wah, kita bikin aturan Pak Dirwan sendiri. Seru tapi agak gitu ya. Bikin Iya, tidak. yang tadi Bang Onyx senggol itu tadi Iya. ya, tentang masalah hubungan hidup. Nah itu sih itu yang struggle gue di situnya itu tadi. Omongan orang. Karena dari aku punya ada sedikit romantis tentang waktu SD. Jadi aku tuh orangnya ya udah aku bodo amat gitu kan. Iya. Aku kalau tugas duluan. Nah cuma ternyata di balik kita ada yang ngomongin kita tuh gak punya teman. Ada di situ ternyata gak enak gak punya teman ya gitu-gitu kan, sampai akhirnya menjadi kita lah fake dan gak dari kata ngomong segala macam sampai masuk PKBI find out terus Sampai sekarang. dikasih buku untuk bersikap bodo amat, aku ada bukunya. Oh iya siapa yang ngasih tuh? Hah? Siapa yang ngasih bukunya? Beli sendiri sih Oh sebenarnya. beli sendiri. Beli sendiri tadi bahasanya kasih pak. Bang. Tidak ada. Harus perlu aturan. Berarti naik podcast sih kalau misalnya itu ya. kayak gitu. Tapi agak berat ya tantangan kita kalau misalnya Iya, tidak bilang cepat nih kebiasaan. tidak kebiasaan. Nah jadi sampai akhirnya aku juga baca buku tentang apa ya, The Art of Being Alone. Gimana tuh bukunya tuh? Bukunya ya dia jadi bedanya alone sama lonely itu beda banget ya. Alone itu Sendiri, iya. lonely itu kan sepi kan, jadi Kesepian. kesepian. Dan situ dibilang ya dia ngasih tahu perbedaan antara alone sama lonely itu sendiri. Sebenarnya udah pernah aku bahas juga kan sama Bang Onyx gitu kan. Kita sering banget buat diskusi tentang hal kayak gitu kan. Ikutan dong. Kamu baru ngomong. Ya saya baru join soalnya di PKBI. Nah kayak gitu. Jadi untuk mempertegas aja hal itu, jadi aku baca bukunya lagi untuk memperdalam itu lagi. Iya udah sekarang nggak yang gimana banget. Kalau misalnya dikasih choose atau pilihan gitu ya, option teman atau HP atau perangkat-perangkat yang ada. Iya. Karena kebetulan juga aku bekerja dengan perangkat-perangkat ya. Iya. Aku choose perangkat itu karena mereka memberi aku banyak hal sih. Ya termasuk duit. Aku juga sih kayaknya lebih milih duit ya. Tapi kadang ada juga nih temen itu berteman karena duit. Nah, kita punya banyak duit kan, jadi dia berteman dengan kita. Kayak kita dimanfaatin dirinya gitu ya biasa gitu. Duit apa? Duit itu uang. Kalau aku duit tuh nggak tahu ya, sepanjang sampai di titik ini duit itu selalu datang. Karena dia bukan menjadi sesuatu yang harus dicari. Cari. Karena dia alat. Kalau aku mau mencari A, alatnya salah satunya duit, baru aku butuh dari duit. Tapi kalau
mencari A tapi tidak perlu ada duit, Duit. ya nggak akan mencari gitu, nggak akan bekerja. Karena dia itu cuma alat. Nah, itu salah satu penegasan lagi ya. Iya. Biar orientasinya nggak ke situ. Karena kalau orientasinya ke duit, Hmm. itu bahkan di zaman sekarang Ya. Anda hanya menciptakan distraksi baru. Iya. Karena peluang untuk mendapatkan duit itu banyak. Kerja. Hmm? Kita kerja dapat duit. Nggak ngapa-ngapain juga bisa dapat duit sekarang. Oh iya. Ya, Gimana? Luas dulu. Oh, nge-live TikTok biasanya ya. dia kalau itu pakai teknologi. Heeh. Zaman Kalau- itu sampai zaman sekarang masih tetap dilakukan orang. Apa? Tahu. Apa tuh? Duduk di depan masjid. Minta sedekah. Tapi itu dia ngelakuin. Hah? Dia ngelakuin. Gini tadi. Dia segitu doang. Segitu. Jadi ya. Ya, sama aja live. Kalau ngamen, ngamen dia punya ini ya. Karena suaranya nggak bagus juga. Iya. Nah iya, intinya poinnya adalah kalau orang Saya we don't judge. Adina nggak boleh judge. Iya, maksudnya ada yang tadi kan kita kan bahas yang tentang Bang Onyx Enggol ini ya. Kalau- Iya, asli Bangnya. kalau poinnya adalah duit, Hmm. distraksinya banyak. Lagi serius ngerjain ini, tiba-tiba nanti dengar ada kawan ngerjain itu lebih banyak dapat duitnya. Enggak tuh, Buya. Iya. Pasti langsung kayak gimana caranya? Aku juga mau ikut kayak gitu. Ada kerjaan ini akan ditinggalin. Atau yang ini nggak selesai, yang ini sedang dikejar di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu ya goyang-goyang semua. Goyang tuh. Padahal ini kalau di dalam perumpamaan tuh dia hanya tinggal sekali mencangkul lagi dia udah dapat berlian. Cuma gara-gara kena distraksi. Di sini dia kejar yang ini, yang itu ditinggal. Tapi biasa ada juga loh kayak di iklan-iklan gitu ya. Biasa kalau misalnya kita lagi scroll Instagram ya. Biasa kan ada ya di tingkat atas ini dia lagi bersama uang banyak ya, kayak soal uang banyak. Terus di bawah ini dia lagi dicangkul. Biasa ada juga tuh kayak gitu. Iya. Kayak di iklan-iklan. Jadi ketika misalnya perempuan ini banyak bawa duit ya, misalnya dia ini cowok, dia ini sedang menggali tanah itu. Padahal di tanah itu lagi banyak banget yang namanya berlian, emas ataupun yang lain. Nah, tapi ketika dia ketemu dengan perempuan itu, berliannya nggak diambil, dia hanya mengambil uang. Biasa berarti pandangan orang tuh banyak banget kayak ini uang, dia nggak mau berjuang dulu. Biasa kita nanggapnya seperti itu kan. Kenapa simbolik harus perempuan gitu? Ya, soalnya itu iklan game. Iklan game itu biasa gitu. Kayak kalau kejar perempuan gitu. Iya, ya enggak perempuannya, tapi kayak ya udah duit lah gitu. Duit menyertai perempuan gitu ya. Enggak juga, maksudnya perempuan itu lagi pegang duit banyak kayak seperti itulah, mungkin di iklannya yang tanggap seperti itu. Ya gitu lah. Perempuannya bias. Iklan game yang cangkul dapat berlian, tapi tiba-tiba dia malah pergi ke sana. Padahal tinggal sekali cangkul aja itu udah dapat berliannya. Itu biasa. Tiba berlian disandingkan dengan perempuan. Nggak cerita. Ada itu gitu ya. Gaya. Gaya itu. Nah, berarti kan Skadi udah tentang aku ya, ceritain mimpinya. Panjang ya sebenarnya ya, dari mimpiku bisa beralih ke yang lain. Mungkin ini mau kita ambil lagi atau pertanyaannya kita ganti? Ambil lagi? Ya. Kita kocok lagi ya berarti ya. Soalnya tadi posisinya terbuka seperti ini. Sangat tidak mungkin. FYI ya, Yes. mau manggilnya nih apa nih? Kamu Cibung. Aku Cibung. Ibu. Cibung. Soalnya aku Segung. Boleh silakan Serta sambil yuk. dimakan. Ya kan? Ya, basah dong. Mau mulai makannya itu gimana? Ya tisu kali ya. Silakan. Aduh, agak out of service gitu ya. Gemes deh. Tapi itu bisa dibagi dua juga sih sebenarnya, bagi dua. Gitu. Minyak pedas juga di dalamnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini siapa? Lida dong. Boleh deh ambil sendiri aja Lida. Kita kocok dulu. Silakan. Jeng. Dua apa? Boleh kalau mau langsung dua. Apa tuh? Wah, Waduh, coba. mending mengulang hidup dari awal Atau atau melanjutkan hidup kamu sekarang. Alasannya? Wah, wah ini panjang nih.
Ayo boleh dong. Wah, jadi ada dua ini. Mending mengulang hidup dari awal atau melanjutkan hidup kamu yang sekarang. Separasi negara. I will choose Alasannya, Cuk. Aduh. melanjutkan hidupku yang sekarang ya. Oke. Kita sudah sempat ngobrol banyak ya, yang tadi banyak hal yang struggle, yang tadi aku menceritakan tentang traumatize aku Ya, yang dari SD itu. ya kayak gitu. Terus juga ya until di umur 21 tahunku 21 ya sekarang ya? ya 21, nah, itu juga ada struggle sendirinya juga, dan ya berhasil melewatinya. Jadi kayak kalau aku mau ngulang atau ada yang mau ubah, menurutku nggak ada hal yang bisa aku pelajari sih dari itu. Jadi kalau Berarti- ya jangan mau diulang, karena nggak ada hal yang bisa aku pelajari. Nah, kalau misalnya ngulang pasti ada hal baru lagi yang mau aku pelajari lagi kan. Apa yang mau diperbaiki ya, kalau nggak ada kesalahan yang sebelumnya nggak ada tuh. Jangan ngamuk, Pak. Pak, Kayak gitu sih. Oke, berarti lebih ini ya, melanjutkan hidup yang sekarang ya. Iya, kenapa? Maksudnya aku juga bingung ya, kenapa orang ini nggak tahu ya. Banyak boleh juga ya. boleh dibantah kalau misalnya ada perbedaan gitu. Kalau aku tipikalnya ya udah ngelanjutin aja. Kenapa harus mengubah hal yang Udah berlalu. Iya, kayak gitu sih. Tapi kadang banyak juga ya orang bilang, aku kayaknya harus ngulang dulu deh, aku mau ngulang waktu. Itu kan banyak yang orang ngomong kayak gitu ya. Iya. Kayak andai waktu bisa diputar, bla bla bla, kayak gitu ya. Berarti ingin melanjutkan yang sekarang. Itu kepala dua agak berat juga ya, Kak? Kalau kamu gimana? Aku kan di kepala dua juga. Waduh, iya juga ya. 20 saya. Berat sih, kayak banyak banget ya pilihan-pilihan untuk dewasa sebenarnya ya, kayak kita disuruh untuk memilih. Nah itu berat banget. Kadang aku yang baru banget beranjak dewasa, jadi aku kayak tiba-tiba udah ditodong banget sama dua pilihan. Dan di situ aku tuh bingung banget, kayak aku milih ini, tapi ini gimana? Nah biasa kayak gitu tuh. Dan pernah juga aku alami sebelumnya, sampai ketika aku bicara, seperti aku ngomong, aku nangis gitu. Saking bingungnya, aku kayak aku milih ini, tapi ini nanti gimana gitu. Terus kalau aku milih ini, padahal tuh aku di sisi lainnya kok aku pengen banget ngikut ini gitu ya. Tapi kayak kita malah mikir yang lalu. Nah gitu itu menurut aku tantangan yang sangat besar banget ya di umur 20. Terus banyak banget orang biasa ya, waktu 17, waktu 18 kan biasa aku sering banget ya scroll TikTok ya. Di situ banyak banget orang bilang dewasa itu nggak enak, terus umur 20 kepala dua itu nggak enak gitu-gitu. Terus sekarang aku baru ngerasain ternyata dewasa itu nggak cuman yaudah lo dewasa, tapi kita juga harus mengenal diri kita sendiri sebenarnya, menurut aku kayak gitu. Kayak kita harus tahu pilihan, kita harus milih ini, kita harus milih itu, walaupun menurut kita pilihannya dua-duanya tuh benar-benar menurut kita menguntungkan, tapi kita kan harus milih setiap pilihan kan harus satu gitu ya. Tapi banyak orang bilang kalau bisa dua kenapa harus satu gitu kan. Jadi aku kayak yang menurut aku dewasa itu rumit, tapi semakin hari aku semakin belajar caranya dewasa gitu. Walaupun agak bingung ya pilih dua pilihan itu. Tapi ada nggak sih tips kalau misalnya nih aku ketika aku ataupun teman-teman dari si bungsu juga bingung banget untuk pilih dua pilihan. Nah ada nggak sih tanggapan dari Kak Alida dengan Bang Oni kayak kamu harus milih ini? Kan biasa ya aku suka nanya juga nih Kak Alida, gimana sih Kak menurut kakak aku bagus pilih ini atau enggak ini? Kan Kak Alida selalu bilang kan pilihan itu ada di kamu ya kan, kamu harus milih. Takutnya aku kalau misalnya Kak Alida bilang kamu pilih ini aja, takutnya nanti aku gimana di sini gitu-gitu kan. Nah ada nggak sih tips dari Bang Oni atau Kak Alida kayak gimana ya biar terbuka gitu dari teman-teman Gen Z atau yang lain? Kan biasa suka banget ya atau mau beranjak kepala dua, atau sekarang lagi suka bingung banget milih dua pilihan atau tiga atau banyak pilihan gitu. Gimana menurut Bang Oni atau Kak Alida? Aku tadi ulang-ulang kalimatmu takut. Takut dewasa. Gimana caranya? Ya itulah, hilangkan ketakutan, Hilangin ketakutan. hadapi ketakutan. Karena sama kayak misalnya contoh takut dengan hantu. Ya. Persepsi hantumu itu kan nggak bisa Bisa dinyatain di kepala orang lain. karena itu hanya pikiran sendiri biasanya kan. Ya, jadi kalau kamu takut dengan hantu, nobody can help you. Karena hantu itu aja ada di kepalamu gitu. Aku mau bantu gimana? Gitu.
Gimana caranya aku bantu? Satu-satunya cara kita jadi dukun berpura-pura untuk mengetahui hantu di kepalamu. Itu kan berpura-pura ya kan sebenarnya. Iya. Ah, Dan celakanya kayak gitu, orang itu cenderung akan lebih percaya dengan orang yang bisa memanipulasi pikiran daripada percaya dengan dirinya. Habis itu orang lain itu membantu. Nah, kalau kamu belum selesai dengan ketakutanmu sendiri, ya buru-buru kamu akan memilih. Orang mau bantu pun juga akan salah kan? takut salah sebenarnya kan. Enggak, Enggak. boleh. Enggak. Coba. Ya mau bantu nggak tahu ya gimana, nanti dikasih pilihan ya. Kayak aku biasanya Iya. kalau bingung kan, kak ini gimana ini pilihan A B C D gitu kan biasanya. Nah kan kalau misalnya aku jabarin ke kamu, kalau pilihan A yang akan kamu pilih seperti ini, resikonya seperti ini, itu aku ngambil konsep untuk konseling ya, biasa kayak gitu. Karena sebagai konselor kita nggak bisa milihin Orang punya orangnya ya gitu. klien kita kan. Aku ambil konsep kayak gitu, B C D itu semua sama. Nah kita kan udah ngomong ya, tapi kan kamu balik lagi, ini bukan ini jawaban yang aku mau kamu yang milih. Iya, tapi kan berarti itu jatuhnya kayak kamu jawabannya di kamu biasanya gitu kan aku Sama kan. seperti yang Pak Dik senggol tuh tadi, yang Bang Odek senggol tadi. maaf. Nah yang Bang Odek senggol tadi bahwa apa sih namanya nih, kita tuh cenderung percaya dengan manipulasi orang. Tapi gimana ya caranya aku untuk ngilangin rasa takut? Wah banyak banget itu. Iya. Pertanyaannya. Waduh, deh. Takut wajar. Yang gak wajar itu reaksimu dari ketakutan gitu. Reaksi. Emosi kita itu valid. Iya. Rasa takut, rasa sedih, Sedih, marah, bahagia, itu semua marah. valid. Iya. Kalau kamu nggak mau mengakui itu justru salah. Nah yang jadi masalah itulah ketika itu datang, kamu mengakuinya atau tidak. Itu yang pertama. Kalau kamu sudah mengakui, reaksimu bagaimana? Itu kan di sini. Iya. Kalau sudah soal reaksi itu kan di sini. Iya. Kalau di sini dia bisa diatur. Kamu mau mikir apa itu kan bisa kamu kendalikan kan. Kalau di sini nggak bisa. Gimana kamu mengendalikannya? Dia muncul dengan secara tiba-tiba dan itu dia membus langsung. Dan kita mau tak mau harus menerima itu. Gimana caranya kamu menolak? Nggak bisa. Kalau kamu takut, gimana caranya kamu tadi? Gimana caranya menghilangkan rasa takut? Nggak bisa. Itu sudah datang gitu saja sebagai bentuk dari perasaan gitu kan. Aduh, aku takut. Iya, reaksimu terhadap ketakutanmu itu bagaimana? Itulah yang sebenarnya menjadi penentu bagaimana kamu nanti. Kamu pernah rasa takut gak? Pernah rasa takut gak? Sering. Every day. Contohnya tuh apa tuh yang paling berat banget? Kerja. Balik berat ya. Apa ya? Adakah? Atau bangunin juga ada? Oh iya, yang struggle itu takut dijauhi oleh orang lain. Takut dijauhi orang lain. Dengan alasan yang padahal I'm not doing that things, tapi they always talk about it. Yang paling sulit itu Iya. kalau kita takut dengan diri kita sendiri itu kita bisa Iya. mengelolanya. Makanya aku bisa mengolah sendiri segala. Sampai kan ada yang tipe kalonnya tuh dia tuh will do anything for orang lain misalnya, tapi dia nggak bisa untuk dirinya sendiri. Ya. Ada yang Karena dia udah menghabiskan hidupnya itu untuk mengatasi ketakutan dia atas orang lain tanpa dia peduli tentang dirinya, ketakutan dia sendiri. Nah itu tuh yang lo wake up. Ayo bangun, ayo. Aku sampai sekarang Ada. ketakutan Masih sampai sekarang. masih banyak ketakutan. Tapi kan yang ku makin kesini kan yang ku kendalikan bukan ketakutanku kan,
reaksiku. Kalau kemudian aku di ruang itu tuh bisa menerima reaksiku bagaimanapun juga, aku akan bereaksi luar biasa. Karena aku tahu ruang itu bisa menerima aku bagaimanapun bentuknya. Tapi kalau aku tahu ini ruang tidak sepenuhnya bisa menerima aku bagaimana, ya udah aku lebih santai. Atau bahkan bisa reaksi itu bisa ketunda. Selesai apa mau ngamuk nih misalnya, mau tantrum nih, Aduh nih, logatnya kayak tampling nih. tunda aja. Karena pada saat momen itu tuh tidak bisa menerima gitu. Nah, udah tunda, habis itu nanti tantrum. Yang penting kita punya ruang kita sendiri. Kalau kita nggak punya, ya susah. Aku ada ruang kamar tuh, ruang jadi itu kalau kunci pintu kamar. Oh, ya sih biasa gitu. Ya tergantung, beda-beda ada orang yang mungkin ruangnya itu ketika di kendaraan kali ya. Bisa jadi pas dia proses OTW pulang tuh kan mungkin ya dengan lagu segala macam ngeliat sunset kayak kamu kan. Kayak kamu kan langsung, Ya. kayak kamu kan gitu. Ya kalau di umur-umur kayak gini ini kan belum terlalu besar kebutuhan Iya. ruangnya, benar. bisa sendiri, Iya. bisa tapi kalau kayak gue nih, Iya, kayak yang orang Kayak bangun Dalam- udah punya keluarga. ya dalam putaran waktu yang luar biasa nih, Ya, ruang sendiri top itu tuh Udah ada. jadi gak cukup gitu. biasa jadi direktur. Karena butuh ditegur, butuh di tandem, butuh di lain gitu. Karena kalau nggak ada itu dia merasa kayak berat gitu. Karena seolah jumawa gitu. Menghindari jumawa. Tapi ada orang yang seusia aku tuh memang memilihnya tetap ruang sendiri gitu. Karena dia nggak berani juga untuk menerima perkelahian di luar dari dia. Nggak semua juga bisa. Tapi ada ya kayak beberapa orang juga kan kayaknya ngerasa nggak bisa nih kalau sendiri. Saya perlu untuk tandem. Ya, minimal dibantah. Oh. Tapi seru juga ya kalau kita punya ruang tersendiri gitu ya. Setiap orang Iya, perlu gitu. Kalau nggak ketemu kamu bingung. itu juga bagian dari ini nggak sih distribusi itu tadi? Iya. Ya kan? Oh, Termasuk berarti. iya dong. Iya. Kamu butuh juga ruang sendiri. Karena kayak sometimes kita capek ya. Ya. Kayak kita lagi butuh sendiri. Iya, Ah. break. Iya. Jadi kayak ya di situ lah. Aku biasa kalau kayak gitu ya bener sih kalau misalnya lagi Langsung banyak aja. ya lagi banyak pikiran banget ya tuh aku kayak capek banget harian gitu punya aktivitas banyak terus aku ke kamar aja matiin lampu dengerin lagu bisa gitu scroll gitu. Ya karena kekhawatirannya berkamuflase. Seolah-olah kamu mencari kebutuhan yang sebenarnya itu bukan kebutuhan sebenarnya. Itu hanya alatmu untuk mendistract ruang berpikir sama ruang perasaanmu. Ya kalau nggak terjebak ya nggak apa. Namanya juga cuma cari-cari pengalihan isu. Tapi kalau terjebak, Gimana? ya kayak tadi itu kan karena kita punya lebih memilih termanipulasi sehingga lebih percaya pada dukun daripada pada diri sendiri gitu. Nah, terus kalau tiba-tiba si dukun ini tahu Anda punya kelemahan di situ, kemudian si dukun itu memanfaatkan kelemahan Anda, duit habis, harga diri habis, segala habis, terus what for? Gak ada. Untuk apa? Nah, itu kalau dukun. Belum lagi kalau yang Orang lain gitu ya. atau malah dengan orang yang sebenarnya dia aja juga belum selesai gitu, sama-sama menjebak satu sama lain. Habis itu apa bahayanya dari orang yang sama-sama Bahaya ke orang lain. terjebak satu sama lain? Lost. Ya tersesat ujungnya. Jalan buntu. Dalam perjalanan tersesat itu Ada. Saling mensiasati, saling ketergantungan satu sama lain karena dia tersesat.
Kalau tersesat kan nggak mau terus berpisah. Iya. Needy gitu. Iya. Bareng aja kan. Dia udah tahu tersesat, dia nggak tahu arahnya kemana. Jadi aku cuma punya kamu nih satu-satunya. Jadi nggak bisa. Akhirnya kan ya ketergantungan gitu. Takutnya tuh bertambah. Ujung-ujungnya apa? Ya menindas kan. Mencoba untuk menguasai satu sama lain. Kamu harus jadi milikku. Kamu nggak boleh pergi dari ya. Jadi kayak gitu kan. Saling mengikat diri gitu. Karena takutnya itu bertambah. Itu banyak sih ditemukan di relasi manapun Ya, ya itu kalau kemudian tersesat kayak gitu. Bentuk dari kesesatan. Ada teori, ada sesat pikir, ada sesat tujuan, pada terakhir itu tersesat karena strateginya yang memakan tujuan. Tujuannya udah bagus nih, cuma gara-gara strateginya yang nyeleneh, yang salah, justru tujuannya yang dimakan. Strategi makan tujuan misalnya, tujuannya adalah dapat makanan Enak. apa misalnya, atau punya ikan lah, mau masak ikan Ya. hari ini, terus sudah mulai terpikir Bikin asam pedas gitu. ya Tadi udah kebayang semua tuh, terus mau ke pasar nih, Mau mas. ngatur strategi, dan ngatur strategi ke pasar. Ya. Kalau strategi yang dipilih adalah jalan kaki dari rumah Jauh. ke pasar Ya, jauh. tanpa memperhitungkan segala sesuatunya, nah itu tadi nggak ada yang salah dengan strateginya kan? Ya. Tapi tujuannya termakan nggak? Iya. Termakan kan? Iya. Karena dia nggak tahu ternyata waktunya sudah habis karena dia menjalankan strategi yang Salah. nggak salah strateginya, Yang kurang tepat. yang nggak tepat dengan waktu. Bisa aja kan sampai sana pasar tutup habis. Ya itu. Nah, bisa jadi sudahlah waktunya habis, Habis. sampai di pasar juga pasarnya udah Habis. tutup, Heeh. atau ikannya juga udah habis. That's why kalau dalam pekerjaan itu ada deadline gitu ya. Nah, Nah, ya berarti itu namanya smart analisis smart itu toh I know the measure M-nya tuh is measurable. measurable, S Nggak tahu. sistematis, Apa lagi? affordable, Ya, sesuai, accountable ya. bisa accountable, bisa diukur, Smart. It's M-A-R. or reasonable, alasannya jelas, why itu jelas, T-nya time bound, aturan waktunya. Kalau punya semua smart tapi nggak ada T, deadline, nggak bisa, ya. nanti jadinya. Atau tadi strateginya nggak ada yang salah dengan strateginya, benar, tapi kan tujuannya mau masak nih gitu. Ya sampai sana ya lah. udah habis ikannya. Balik Enggak, lagi dah pasarnya kaki. masih buka ya. Iya. Ikannya masih ada. Balik lagi jalan kaki lagi. Balik lagi. Ada Habis energi dia untuk masak. ada step lain yang harus dijalani setelah ke pasar yang tidak diperhitungkan, kecuali kalau capaiannya hanya ke pasar. Ya. Itu serah jalan kaki kayak mau naik motor gitu, yang penting kan ke pasar, mau tutup kayak pasarnya, mau buka kayak Ya. coba Karena sama. ada Pasar ya. Ya, Karena tujuannya udah jelas ke pasar ya. Tapi kalau dia merugikan. ada tujuan Dan yang Lainnya. perantaranya, bahwa ke pasar itu ada tujuan perantara, ada tujuan akhirnya ya setelah ke pasar, artinya kan time bound itu menjadi sangat penting. Time bound itu kan batasan waktu, Ya. nanti mengejarnya lewat tenggat. Deadline. Deadline. Start time. Masalah satu tadi, kalau dewasa selain mengatasi kamu bereaksi terhadap ketakutan, yaitu apakah kamu punya batasan waktu. Karena orang semakin dewasa itu adalah orang yang semakin tua, ya kan? Iya. Kayak oh ini kan. Valid gitu kan? Ya. Nah, orang yang semakin tua itu adalah orang yang sadar betul waktunya tidak lama lagi.
ada di trennya juga. Dia semakin lama, semakin dewasa, semakin punya batasan waktu. Jadi dia membatasi di waktunya, bukan membatasi di dirinya. Kalau orang dewasa yang tahu apa yang sedang dia lakukan, dia nggak akan membatasi dirinya, dia akan bebas. Tapi waktunya yang dia batasi, tenaganya yang dia batasi, pikirannya yang dia batasi. Oke, next. Ya. Tuh Bang Onik. Sorry. Ya kotak dulu guys, beradil makmur. Masih on ya? Iya, masih baru. Baru beli ya? Ini yang baru buka buku. Oh, baru buka. Jeng jeng jeng. Apakah itu? Siapa orang yang pernah kamu bikin atau bikin kamu sakit hati? Ceritain. Wah. Siapa orangnya nih Bang Onik? Ya kalau Bang Onik kenanya selalu siapa nih. Karena direkod Wah. anonimus berarti ya. Oke. Di belakang layar boleh ya? Siapa yang dimaksud tadi gitu ya? Sakit hati pertamaku pada saat Ini berarti tepatnya saja atau kapannya? Kan anonimus nih. Iya. Atau orangnya aja yang Anonim. Dia anonim orangnya. ya aku untuk menjelaskan siapanya itu karena nggak bisa nyebut namanya. Oh jadi Yang bisa aku jelaskan itu tempatnya, kejadiannya, oh, terus boleh. bagaimananya supaya nanti yang nonton itu juga kayaknya aku lah itu. Siapa dia? Boleh. Siapa orang yang pernah? Nah itu pada saat SMA. SMA. Ayo, siapa nih yang SMA? Pada saat itulah pertama kali aku tahu gimana yang disebut sakit hati. Apakah ini soal cinta? kenapa realize waktu itu? Kan SMP kan kita udah tertarik artis segala macam. Kenapa realize-nya baru pas SMP? Apakah sebenarnya itu sampai Iya, sampai bilang ini sakit hati gitu. Yang pertama karena Aries ya, Balik ke zodiak lagi kita ya. tipikalnya nggak peduli Heeh. gitu kan. Terus nggak terlalu sibuk ngurusin orang, nggak peduli dengan urusan orang gitu. Ada satu momen SMA itu tiba-tiba aku ngerasa aku harus mikirin nih urusan dia. Terus itu juga pertama kali aku merasakan bagaimana rasanya ekspektasi, menjadi budak ekspektasi. Berarti ekspektasi Bang Onik terhadap orang tersebut besar gitu. Ya karena ada pengaruhnya juga dengan gitu. Dah. SMA karena kenal dengan keluarga, terus dekat, habis itu sudah kayak saling terbuka, bahkan kalau dia macam-macam pun aku boleh mengadu ke orang tuanya, cerita gitu. Jadi kita jadi referensi juga bagi keluarga dia kan. Nah, itu kan jadi kayak kita berekspektasi nih. Iya. Sekarang udah bangun nih, semuanya udah trustnya udah di situ. Nah ujung-ujungnya Bisa. sakitnya tuh lebih ke Iya. aku udah ngomong, udah bilangin, terus ujung-ujungnya kayak aku yang seolah-olah sok tahu dia itu lebih cocok gimana. Jadi ini soal memilih waktu tamat SMA, memilih kuliah jurusan di mana. Nah, udah di diskusi ngobrol dia juga udah kasih saran aku pilih apa gitu kita. Terus aku putusin tetap sini, terus dia ngotot pengen ngambil kuliah di luar, ngambil Jeng. akuntansi. Yes. Ini detail banget tapi Iya, tapi cuman namanya aja Leo nih. Gak apa-apa sih. it's me. Apa dia juga udah berapa kali berkelahi. Ini nembang nih. Nah itu kan terus dia pilih lah tuh kan, dia akuntansi Brawijaya gitu. Ini kampusnya apa? Jalan kan, itu kan juga karena sahabat-sahabat dia ngambil ke situ semua, gengsinya karena luar biasa, karena dia paling pintar lah di
Siapa sana tuh? Siapa lu? Ini podcast tip ya. Ya kan pertanyaan itu. Lihat, mumpung kali-kali dilihat. Kali-kali lihat. Nah, nggak lama dia balik. Ke? Ke Bengkulu kan, Bengkulu. Terus dikontak orang tuanya. Suruh bujuk dia balik lagi ke kampus dia itu. Lanjutin kuliahnya karena udah susah payah. Kan dia beasiswa tuh. Dapat. Terus dia merasa itu cocok dong dia. Nah udah susah payah kayak gitu tuh kan orang tua jadi mikir kan. Iya. Kok enak kali ditinggalin. Nah ini dibalik, dia mau tinggalin. Terus aku lain di kota. Suruh bujuk. Suruh dia balik kuliah lagi gitu. Datanglah kan. Terus ya bilang, aku tuh tahu dia tuh orang kayak mana, mau diomongin kayak mana juga cuma gitu. Sekarang nih yang jelas aja dia balik rela untuk nggak lanjut itu apa. Kalau masuk akal alasannya ya udah. Kalau nggak masuk akal ya bisa aku usir. Suruh dia balik lagi ke sana. Udah lah pokoknya ngobrol aja dulu, ngobrol. Asli memang masuk akal. Jadi Emang kurang ajar lah. Nah, juga ya. Sebisanya dia bilang ternyata benar yang kamu bilang ya agak cocok aku di situ. gak jadi lah Mesir ya. Iya. Gak jadi lah nih. Ya, Oke. Ada kata-kata nggak? Hah? Ada kata-kata nggak? enggak ada. Emang dia aja. Oke lah kita next ya teman-teman. Ini ke Cibung. Ah, jeng jeng jeng. Kita ambil guys ya. Wah gak deg-degan ya. Siapa orang yang paling pengen kamu ajak PDKT lagi? Astaga.